Ini dari Dokteran Aliansi, Dok. Saya menemui dokter karena ada hal yang dirasa penting, yaitu Dok, kami mendapatkan berita pada pagi hari kemarin menjelang siang bahwa beritanya kayak begini, Dok. Dan itu bikin geger juga, Dok. Kenapa bikin geger? Karena selama ini semua orang tahu bahwa Dr. Nurjadi itu teguh pada pendirian yang didasarkan kepada fakta-fakta dan eviden, yaitu tentang polemik seksualitas yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan yang menggegerkan bahwa Menteri Kesehatan ingin menurunkan kemampuan seksualitas itu, memindahkannya kepada dokter umum. Nah, kenapa kami kaget? Karena beredar foto yang kemudian tulisannya begini, Dok. Alhamdulillah Ketua Umum POGI, Guru Besar Objin bisa duduk bersama dengan kami dan memahami keinginan Pak MK untuk kompetensi seksio ke dokter umum. Jadi agak kaget, Dok, karena setahu kami dokter adalah dan dokter kita kenal Dokter Nurjadi kemana-mana sudah pergi, itu adalah orang yang meyakinkan hak asasi manusia harus dijalankan, sehingga nggak bisa tuh menurunkan kompetensi yang sedemikian mempunyai kemampuan yang tinggi kepada dokter umum dalam keadaan yang seperti disampaikan. Kira-kira nanti terjadi apa ya, Dok? Pertemuan itu kapan, di mana, dan bagaimana cerita pertemuan itu tidak keluar foto seperti itu, Dok? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi saya mesti memberitahukan dulu. Pada Jumat siang saya diberi kabar oleh Sekretaris POGI bahwa Ketua PP POGI Profesor Yudi meminta saya mengawalinya untuk hadir bertemu dengan jajaran Kementerian Kesehatan. Bahkan waktu itu isunya Menteri Kesehatan sendiri tentang rencana yang digembar-gemborkan oleh Menteri Kesehatan untuk meminta dokter umum dilatih melakukan sesarian dengan dalih untuk disebarkan daerah-daerah yang terpencil dan sangat terpencil. Saya mengerti sekali bahwa kalau sampai Profesor Yudi mengajak saya, tentu saya dipandang sesuatu yang ada kepentingan. Kemudian saya kontak beliau dan beliau mengatakan ya betul Dokter Nurjadi kawanin saya ya. Karena kan Dokter Nurjadi kan orang yang sangat berperan kemarin itu dalam menghadapi serangan dokter plus. Dulu namanya sama aja sebetulnya. Kapan itu serangan dokter? Sekitar tahun 2011-2012. Oh, jadi 2011 sudah pernah wacana ini. Ada ya, 2011 sampai 2012. Kemudian saya pun merupakan orang bersama-sama dengan yang lain tentunya ya, menelurkan program wajib kerja dokter spesialis. 5 spesialis kita kirimkan ke seluruh wilayah Indonesia. 5 itu apa aja tuh? 5 objin, bedah, penyakit dalam, ilmu kesiapan anak dan anestesi. Dan itu tahun 2017. Jadi ceritanya gimana? Jadi begini, jadi nanti dulu saya akan sampai di situ. Jadi saya pikir ada benarnya kalau beliau Ketua PP POGI mengajak saya. Baik, setelah sampai di sana, jadi rapat itu, pertemuan itu di sebuah hotel, di sebuah restoran yang mewah di Jakarta Pusat. Ya, kalau mulai jam 8 pagi. Jam 8 pagi dong. Jam 8 Wah, pagi. ini agak berbeda dengan ritme kehidupan. Ya, jadi ini saya juga akhirnya saya bilang sama Profesor Yudi saya mau pakai santai aja.
Saya pakai celana kargo dan kaos polo. Karena saya khawatir mereka nanti datang pakai baju olahraga kan. Iya. Hari Sabtu jam 8 pagi. Baik, mereka mengemukakan. Mereka ini siapa itu? Nah, ternyata yang ketika kami datang ke sana itu ada 2 orang dirjen. Dirjen Yamet dan Dirjen Nakes. Kemudian ada Ketua Kolegium Objin Kemkes. Ivan sini beserta sekretarisnya Dr. Batara Sirait, beserta ketua satunya Profesor Andon Estianto. Kencang-kencang saya ngomong. Iya. Tentu ada maksudnya kencang ya. Ya. Kemudian saya berdua Profesor Yudi yang kira-kira beberapa jam kemudian Profesor Yudi Is menyusul karena habis melakukan presentasi di Jakarta. Mereka mengemukakan bahwa Pak Menteri intinya itu sebetulnya sangat berorientasi pada pertolongan kepada rakyat, agar rakyat mendapat pertolongan ketika situasi-situasi emergensi, ya akses pada kesehatan itu baik. Tak banyak mereka, cuma kemudian ada tambahan dari Dirjen Yamet bahwa kami akan membangun sekitar 50 rumah sakit untuk bisa melayani itu semua. Membangun 50 rumah Ada sakit 50 rumah sakit di wilayah-wilayah yang terpencil. untuk melayani seksi Ya, sehari. melayani mereka sebutannya pelayanan. Oke. Baik, Profesor Yudi berkata, sesungguhnya kami dari PP POGI itu mengetahui bahwa seksio cesarean mungkin secara teknik melakukan sayatan, perut, rahim, melahirkan bayi, menutup lagi dan sebagainya tidak sulit untuk dilakukan. Akan tetapi hal-hal yang perlu diketahui pertama tentang indikasi. Jangan sampai menjadi dilatih tukang seksio. Yang kedua tentang komplikasi yang mungkin atau ini Perdarahan. perdarahan yang hebat sekali ketika rahim tidak bisa berkontraksi dengan bagus, perdarahan luar biasa, dan itu sangat mengancam diri. Ini memang sengaja kita akan bertanya dalam karena tidak semua orang mengerti karena Baik, itu untuk masyarakat. Baik, saya akan jelaskan. Tolong saya diberitahu kalau saya harus menjelaskannya. Kemudian kalau terjadi cedera kepada kandung kemih atau vesika urinary Atau khusus. atau cedera usus, apakah mereka mampu untuk melakukan? Ya karena mungkin mereka baru sampai tahap kompeten. Ya. Belum tentu juga kompeten menghadapi komplikasi, kompeten menyayat dan melahirkan bayi boleh jadi, Ya. ya kan? Tapi kan bukan begitu. Tapi kan tahapnya dok, Ya, seperti kita belajar itu orang dilihatkan kompeten kemudian profisien. Ya. Setelah profisien baru dia kemudian sendiri ya. kan. Dan kita ingat bahwa kita itu sekolah 2 tahun baru melakukan itu. Ya 2 tahun baru mau seksi. jadi kompeten. Iya. Iya. Ini 3 bulan. 3 bulan. Jadi Ya, nah itu POGI sangat tidak setuju. jadi sudah dari tahun 2016 itu. Ya, bukan ini saya sampaikan tentang Oke. apa yang disampaikan oleh Profesor Yudi. Oke. Ya, nanti yang cerita saya panjang. Kemudian Prof Yudi bilang kami POGI lebih cenderung untuk dilakukan distribusi dokter spesialis. Distribusi dok. Ya, kami memiliki 5.600 dokter spesialis. Dan berapa rumah sakit yang ada sekarang? 3.000. Ya, Baru 3.000. Saya tidak tahu persis. Iya. Ya, bahwa itulah yang kita atur distribusi sehingga rakyat itu mendapatkan pelayanan yang memang sesuai dengan kompetensinya, Ya. ya, yang sesuai dengan safety-nya, quality-nya. Jadi Prof Yudi sebagai ketua POGI itu lebih menekankan dalam pembicaraan itu pentingnya distribusi dokter, Ya, bukan spesialis. spesialis. Bukan melatih dokter umum untuk seksi. Oke. Pada keadaan tertentu, kata Profesor Yudi, Iya. kita dapat mengirimkan Iya. residen mandiri. Residen mandiri itu berarti kelasnya chief. Sudah hampir Ya, selesai. udah hampir selesai. Udah selesai semuanya. Ya, udah semuanya. Tinggal uji ujian Tinggal aja. legalitas dan ujian. Oke. Ya, untuk dikirimkan
ke daerah tertentu Ya. pada keadaan tertentu. Dan itu berjalan selama ini. Ya, jadi substansi utamanya POGI pun tetap menginginkan untuk yang dilakukan adalah Di mana daerah-daerah terpencil di mana PPD senior itu dikirim selama ini? ya selama ini kan ada akademik hospital Health system. health system Oke. AHS, yaitu dia Unpad punya daerah mungkin di Kalimantan Barat, mungkin di Garut, Undip punya daerah dan sebagainya, ya. Undip Apa juga namanya punya. itu ya di seluruh UI punya di termasuk Natuna. daerah-daerah timur. Ya, atau mungkin termasuk Timur, Atambua, ya kan ada Hasanuddin, Soe, ada Hasanuddin, ada apa namanya Manado, ada Bali namanya apa? Udayana, ada Brawijaya. Brawijaya. Itu Itu semua kirim. untuk ke untuk residen yang jadi artinya ingin disampaikan bahwa kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang bermartabat itu sudah disampaikan lewat residen yang akhir. bukan begitu dokter. Gimana? Itu belum semuanya. Jadi ini ada daerah yang tidak dapat Spesialis. ya, kemudian ada daerah yang juga tidak dapat dokter residen. Ya. Harusnya jalan keluarnya bagaimana tempat itu didatangi dokter spesialis. Oke, tapi karena belum ada Ya paling atau enggak kalau terpaksa didatangi dokter residen yang sudah mau selesai. mandiri. Dan itu terjadi sudah. Ya nggak semua, ya nggak semua. Oke. Lalu kemudian ada daerah-daerah yang memang belum. Nah, maunya Menteri Kesehatan itu dokter umumnya dilatih. Kemana ini? Dilatih kepada center-center yang kolegiumnya dia. Ya, maksudnya nanti dokter umum yang dilatih itu mau ditaruh di mana? Di tempatnya dia diambil dari mana dia? Dia diambil dari suatu tempat, Oke. dilatih, dibalikin lagi ke situ. Oke. Maunya seperti itu, ya? Oke? Nah, POGI tidak setuju. POGI lebih cenderung untuk ke tempat-tempat yang kosong tadi didistribusikan spesialis. Ini ya, dokter. Ya, silakan. Lalu saya diberi giliran. Nah, oke. Ini ceritanya panjang. Benar, Pak. Jadi dokter apa? Kita santai ya, karena memang orang perlu mendengar yang Ya. sebenarnya Ya. dibandingkan apa yang disampaikan di foto. Baik. Jadi saya cerita. Mengapa Profesor Yudi mengajak saya? Oke. Saya ini pelaku sejarah. Oke. Saya bukan katanya. Ya. Saya bukan ceritanya. Tapi saya pelaku sejarah. Sebetulnya dokter dia diberi kemampuan bedah sesar itu udah ada dulu. Namanya dokter plus. Menteri Kesehatan pada waktu itu almarhumah Dr. Endang. Setelah kunjungannya ke Maluku mengemukakan ini. Bagusnya dokter-dokter umum itu dilatih ya bedah sesar. Karena medan yang begitu sulit. Tentu stafnya segera Menerjemahkan. menerjemahkan. Kolegium POGI pada saat itu di bawah pimpinan Profesor Sugiarto setuju untuk melatih. Saya lupa ya ada 2 atau 3 etapa yang dilatih. POGI Ketuanya siapa dia? waktu itu ketua POGI Noroyono. Tapi saya presidennya. Oh, presiden eleknya. Ya, ya. Dan saya mungkin waktu itu ya jauh lebih aktif ya, di Profesor Doro sibuk. POGI tidak setuju Tidak setuju. tentang dokter plus. Oke. Alasannya? Kemudian saya dipanggil Oke. rapat di Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Sekjen Kementerian Kesehatan Dr. Supriyanto. Mas. Dia bertanya kepada saya, betul Dokter Nurgadi, POGI nggak setuju Oke. untuk melakukan dokter plus? Saya bilang, Pak, POGI bukan tidak setuju. POGI against dokter plus. Memang ada bedanya dong? Oh, again sama tidak setuju. Dia melawan. Oh. Tidak setuju pasif. Oke. Ya. Mantap dong. Mantap. Mantap. Kenapa Pak? Bapak
tahu, ini saya ingat sekali ucapan saya. Kalau Bapak melatih dokter umum untuk seksi cesarean, Bapak seperti melatih double zero. Apa tuh? Apa itu double zero, Dokter Nurdadi? Bapak pernah nonton film James Bond? Oh, 00. 007. 007? Ya, 002 di depan itu artinya license to kill. Woi. Kalau Anda membunuh dengan predikat double kosong, Anda tidak pernah diproses secara hukum. Ya, itu ucapan saya di depan Dokter Supriyanto. Tegas sekali ya? Tegas sekali. Dan ada datarnya. Ya, lalu dia tanya, jadi oke, kalau begitu bagaimana kita mengatasi masalah? Pak Sekjen, saya punya 3.500 SPUI pada waktu itu. Tahun berapa tuh? Tahun 2012. 2012. Ya. Yang 2.000 orang berada di Pulau Jawa, 1.000 orang berada di Sumatera, di kota-kota besar. Ya. Itulah yang kita distribusikan. Iya. Bukan spesialis jadi-jadian. Ini boleh off the record, boleh off tidak. Saya bilang, kalau nama saya Martin Nurdadi, saya akan pimpin pemberontakan di Papua. Kenapa dong? Kenapa? Gunung saya dikeduk sampai jadi jurang. Oke. Hutan saya ditebang. Oke. Semua hasil bumi saya diambil. Tapi yang diberikan kepada saya jadi-jadian. Guru jadi-jadian. Spesialis jadi-jadian. Ya. Itu. Orang pakai koteka dibilang kearifan lokal. Ada miliunan ton itu emas. Ya. Jadi dokter ingin mengatakan bahwa semua masyarakat di seluruh Indonesia itu harusnya mendapat pelayanan yang standar Ya. dari Yang juga sebenar-benarnya seharusnya. tenaga yang juga standar Ya, bukan tenaga sama yang dong, sama sepertinya. Kan dia bangsa Indonesia juga. Iya, Ya. dan memang itu janji kita ya dok. Ya, ya. Dan janji dan amanat konstitusi. Karena konstitusi melindungi Baik. segenap tumpah darah. Saya lanjut. Ya, silakan. Oke, kalau begitu gimana caranya? Saya punya konsepnya, Pak. Iya. Namanya wajib kerja dokter spesialis. Oke. Coba ceritakan. Intinya, dokter-dokter spesialis, 5 spesialis tadi yang saya sebut, yang baru lulus, kita kirim ke daerah-daerah yang meminta spesialis. Oke. Lamanya hanya 1 tahun. Oke. Dan akan di-circle oleh adik kelas yang ketika lulus. Jadi terjadi distribusi Ya. Kemudian kita bentuk tadi academic health system. Misalnya Universitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mendapatkan regional, Jakarta, Pulau Seribu, Banten, dan Riau Lautan. Oke. Natuna sana ya dok? Ya, Natuna kan Riau Lautan sampai Anambas. Sampai Anambas. Ya. Unpad mendapatkan Jawa Barat dan Kalimantan Barat. Daerah-daerah terpencil Ya, banyak. ya. Manado mendapatkan Maluku Utara, Oke. Kepala Burung dan sebagainya. Ya. Kita bagi. Sula, Kabupaten Sula. Ya, kita minta kepada wilayah yang minta dokter spesialis. Oke. Mau dong memberikan insentif. Oke. Supaya Jadi si dokter spesialis itu akan mendapatkan 3. Oke. 1, insentif daerah. Oke. Makin berat daerahnya, kita harapkan makin besar insentif. Ya. Yang kedua dapat insentif dari Kementerian Kesehatan yang khusus. Oke. Dan nanti saya ceritakan lagi bahwa kita berhasil berbicara kepada Menteri Keuangan untuk diberikan insentif khusus daerah sangat terpencil 30 juta, daerah terpencil 23 juta. Nggak ada sebelum itu. Saya ingat sekali adu argumentasi dengan Menteri Sri Mulyani waktu itu, ya, bahwa saya sebetulnya mintanya 50 juta, Oke. tapi hanya di ACC sampai sekarang. Ya, yang ketiga dia tetap mendapatkan jasa medis. Oke. Dan ini berjalan. Oke. Berapa lama? Pergantian terjadi, menteri berganti kepada Profesor Mewah. Oke.
saya sudah jadi ketua umum. Profesor Nela manggil saya, mungkin diberitahu dari sekjen. Dokter Nurdadi, saya dengar Anda punya program untuk mendistribusikan dokter spesialis. Punya. Kalau gitu, nanti saya akan undang 5 OP itu, anestesi, PAPI, bedah, anak dan poli sendiri untuk dokter Nurdadi paparan. Saya paparan di depan menteri dan di depan teman-teman, dan program itu disetujui. Dibahas begitu ketat. Apa salah satunya adalah visitasi. Jadi harus. Jadi jangan sampai dokter spesialis itu datang ke sana nggak ada tempatnya, tidak bisa bekerja. nggak ada opanya. Sampai di sana terjadi perang yang besar yang mengancam keamanannya. Iya. Ya, Iya. sampai di sana ada resistensi dokter spesialis dari dokter spesialis yang senior. Iya. Itu kita visitasi. Semua komponen Ya, ada 18 poin. ada 18 indikator. Sampai jangan sampai dokter spesialis yang datang itu keleleran nyari rumah. Oke. Ya, cari rumah harus disediain. Perkara mau dikontrakin di rumah sakit, apa terserah, tapi harus sampai di situ. Nah, ini berjalan ya dok? Berjalan. Berapa lama tuh dok? Proses itu berjalan 3 tahun. 3 tahun. Dari tahun 17 sampai tahun 20. Dan itu 98% wilayah di Republik Indonesia ini sudah diisi. diisi. Dan berapa jumlahnya tuh dok? Ya, saya lupa hampir 2000 lebih. 2000 lebih Ya. dok, luar biasa. Ya. Jadi yang 2% itu kenapa tidak? Pertama faktor keamanan. Ya, kita tahu teman-teman di daerah Puncak Gunung. Papua itu masih banyak yang terjadi. Kita tidak kiri. Iya. Tentu orang tua siapa yang tidak akan Iya. was-was kalau Suami anaknya. siapa? Ya, ya kan. Kemudian yang satu lagi kemungkinan tadi resistensi atau Pemda yang tidak berani memberikan. Oke. Oke. Tapi 90 hanya 8% keluhan. Oke. Dan ini dokter ceritakan Oh iya, teman-teman kita iya, di datang. iya. Oke. Ini yang semua dengerin saya. Oke. Ya, dan saya bicara seperti ini, saya nggak Iya. bisa bicara pelan. Ya, iya dong dok. Ya. Karena Ya. confident. Lalu saya bilang, yang 8% itu bukan kekecewaan para dokter, tapi para dokter kecewa ternyata Pemda itu ingkar janji. Yalah. Kalau itu terjadi, dia lapor kepada kita tanya kepada direktur rumah sakit. Kenapa ini terjadi? Wah, apalah anggaran terlambat begini. Itu strukturnya waktu itu dokter langsung Ketua, ya, ketua komite penempatan dokter spesialis. komite penempatan dokter spesialis di Saya mana? ketuanya. Dokter ketua dan itu bertanggung jawab pada menteri. Pada menteri. Termasuk juga biaya tadi dok. Oh, biaya negara semuanya. Negara, nah, Ya. maksudnya pertanggung jawaban. Ya, saya tidak urus itu orang dari Kemenkes. Ya, baik. Dok. Saya tidak Jadi masuk. 3 tahun itu berjalan. 3 tahun berjalan. Terus kenapa berhenti dok? Kemudian ada seorang dokter, Oke. residen, Oke. penyakit dalam Oke. dari Syahwal, Oke. membawa itu ke Mahkamah Agung Oke. dengan dalih pelanggaran HAM. Oke. Ternyata Mahkamah Agung mengabulkan. Oke. Dan Apa alasannya? Di judicial review. Ya melanggar HAM. Melanggar HAM apa? HAM yang mana yang dilanggar? HAM dokter. HAM dokter. Kenapa? Ya karena dokter diwajibkan bekerja. Itu seperti apa pemaksaan. Oh. Tapi dokter yang bekerja nggak pernah bilang begitu. Ini dokter yang belum bekerja. Belum. Presiden belum bekerja. Kok bisa? Oh, jadi kan di dalam surat tapi terus dok. Semula kita juga heran. Tapi pada saat kita dipanggil di Komnas HAM, Oke. ada celetukan. Di belakangnya ternyata ada barisan. Oke. Dipahami ya dok? Ya. Gini deh, ini kan duduk soalnya bukan distribusi. Ini duduk soalnya produksi. Oke. Kalau memang negeri udah nggak sanggup, kita selain ke swasta lah. Oke. Privatisasi. Iya, ini kan Oke. semuanya yang bayar juga BPJS. Oke. Saya menduga, Iya, tapi iya. jangan tanya Tanda petik, tanda petik privatisasi ya. Karena itu ada Oke. super power. Akhirnya berhentilah. Berhenti. Oke. Terus Kita lanjutkan dengan program PGDS. apa itu? Penempat pendaya gunaan dokter. Oke. Tadi kalau wajib kerja dokter pendaya. Kita ganti nama. Ya.
Itu mirip, tapi cuma satu nggak dipaksa. Oke. Akibatnya apa? Kesertaannya sangat rendah. Berapa dokter? Hanya di bawah 20%. Di bawah 20% dari lulusan Ya. saat itu. Ya. Kelima-limanya tadi. Ya, oke, kita tentu tidak puas. Ya, oke. Lalu saya beserta teman-teman dari Kemkes dan Biro Hukum Kemkes mendesain lagi. Oh, mendesain ulang. Ya, Dengan namanya apa? bakti kerja dokter spesialis. Itu pasti desain dengan empati ya, Dok? Itu mirip WKDS Oke. tanpa kata wajib. Tanpa kata wajib. Tapi sesungguhnya substansinya mungkin sama. Seperti begini. Kalau tadi WKDS menyatakan dokter-dokter spesialis yang ditentukan oleh Kemkes setelah lulus wajib melaksanakan kerja dokter spesialis di daerah-daerah yang ditentukan. Oke. Ini menjadi setiap dokter spesialis yang menjadi dalam program Kemkes melaksanakan program bakti kerja spesialis. Oke. Jadi jelas ya? Ya. Jelas. Dan itu ya tolong nih Pak Dirjen dan Bu Dirjen. Kalau terdekat, Oh, iya. mereka yang datang. Iya. Oke. Coba dibongkar file. Saya sudah sampai harmonisasi ke Seknek Tahun berapa tuh, Dok? 2019. Oh, sebelum Covid ya, Dok? Ya. Oke. Kenapa? Karena Seknek bilang Pak Jokowi takut kalau nanti dituntut lagi ini mau pemilu. Oh. Iya, iya. Takut dituntut melanggar HAM. Ya. Ya. Baik. Jadi saya bilang saya pelaku sejarah. Iya, tentang seksual tadi. Iya. Ya, saya memerangi. Saya against dokter first. Oke. Terus gimana Ya. ceritanya? Manggut. Selanjutnya, membangun semuanya. Ya, jadi berdasarkan pengalaman yang ada, saya cuma butuh perpres tentang BKDS. Maka jalankan ini, semuanya beres. Jadi dokter kembali kepada pemikiran sistem yang mendalam bahwa Yang kita distribusikan iya, orang yang kompeten qualified. dan sudah ada evidence-nya. Sudah ada evidence-nya 2000 lebih. Oke, Dok. Hanya 8% keluhan dan 98% terpenuhi. Oke, terus apa selanjutnya, Dok? Ya dia catat-catat aja. Oke. Ya semuanya manggut-manggut. Yang kedua saya ngomong, saya tidak sepakat dengan kata-kata membangun rumah sakit. Kenapa selalu membangun? Iya. Rumah sakit yang sekarang ada saja Oke. belum terisi. Oke. Mengapa tidak rumah sakit yang ada ini diberdayakan, diperbaiki sarana dan prasarana, dipenuhi SDM? Sejahterakan. 5 dokter spesialis Luar biasa. penunjang dengan dengan utama dengan 2 penunjang patologi klinik dan radiologi. Dok, bukankah di dalam kesehatan ibu dan anak, termasuk juga komponen yang lain tadi itu, sudah ada sistem yang berjalan, di mana ada puskesmas ponek, puskesmas rumah sakit ponek, sistem rujukan, bahkan juga memanfaatkan informasi. Terima kasih. Saya jadi ingat. Sebelum saya ngomongin tentang tadi rumah sakit tadi ya. Iya. Jadi Pak Dirjen dan Bu Dirjen, Oh, dokter bilang sama mereka. dokter umum itu ditingkatkan kemampuannya di dalam deteksi dini obstetric emergencies. Dilakukan ANC yang benar. Berapa kali, Don? Profesor Don? Berapa kali? Don, ya. Prof. Don. Ya. Oke lah, karena memang Jauh kita sejawat. Ya, jauh sekali usianya. Ya. Kemudian mensyaratkan 2 kali pemeriksaan ultrasonografi. Iya. Kalau itu dilakukan, saya bilang 80% obstetric emergencies bisa diselesaikan. Artinya komplikasi bisa hilang. Ya, kita tahu pada saat hamil ini letak lintah, Oke. kita tahu ini CPD,
Kita tahu ini plasenta previa. Oke. Kita tahu ini preeklamsi berat. Ya, kita tahu Ya kan? kita ada anemi. Anemi, ya. Iya, iya. Itu. Lalu kita rujuk pada saat masih hamil, bukan pada saat infarksi. Bahkan ada rumah tunggu dulu. Ya, Ya. betul. Iya. Jadi itu saya bilang itu yang mesti dilakukan kepada dokter umum. Iya, di mana-mana di kabupaten, Kemudian kawan, terima kasih nih saya diingatkan. Bahwa dokter yang kita latih udah sesar tadi. Iya. Udah latihannya cuma 3 bulan. Oke. Sampai di tempat belum tentu setahun sekali ketemu kasus. Iya. Ya kan? Betul. Siapa yang membimbing? Hmm. Terus bagaimana ketampilannya? Ada yang menyeletuk. Kan ada internet. Oh, apa saudara yakin di sana ada? Ada yang bilang ada internet. Nah, Wah. maksudnya apa namanya? Online itu konsul online itu namanya telemedicine. Telemedicine. Oh, saya bilang apa saudara yakin di situ ada sinyal internet? Saya bilang begitu ya kan? Nah, iya, nggak Ya, apa-apa. oke. Saya tidak sepakat untuk berpikir selalu pembangunan rumah sakit. Oh. Ada saja. Termasuk saya tidak setuju dengan Menteri Kesehatan yang mengatakan akan meningkatkan rumah sakit tipe D di daerah menjadi tipe C. Tipe D jadi tipe C. Iya. Kita tahu semua. Menjadi tipe C berarti tambah dokter jantung, dokter neurologi, dokter mata. Ventilator. Ya, saya nggak sampai di situ. Yang ada saja tadi 5 spesialis utama dengan 2 spesialis penunjang. Belum terdistribusi. Kenapa? Oh, karena pengen kelihatan buah saja. Ya? Jadi mercusuar maksudnya apa? Ya, Ini mercusuar. Jadi proyek yang apa ya? Mercusuar. Ini mercusuar. Saya kira sih proyek Bukan suar tapi mercusuar. Beda. Saya suar. Kapal kamu suar kan? Populis. Ya. Sepertinya hal yang bagus dan hebat. Ya di luarnya, tetapi Ya, bukan. tapi rakyat tidak butuh itu. Nah itu poinnya Ya, itu. rakyat itu butuh di rumah sakit tipe B di kabupaten kota. Iya. Itu adalah nomor satunya adalah life saving. Ya, Iya. ya kan katarak bisa dia rujuk. Ya kan? Soal kesehatan ibu dan anak lah kaitannya dengan Ya, seksualnya. makanya. Kan abang juga keliling kemana-mana. Makanya, nah, saya juga bilang Iya. ketika melaksanakan sebagai ketua KPDS, Iya. saya jalan dari Sabang sampai Merauke, Iya. dari Miangas sampai Purworejo. Iya. Pada saat berjumpa Menteri Kesehatan tahun 1920 pada acara dengan KPDS, saya bilang, Bapak baru datang 100 posyandu aja udah bangga. Tadi Bapak bilang, saya udah ke 100. Saya Pak jalan Sabang sampai Merauke. Data-data rumah sakit yang ada di Kemkes semua sudah benar. Saya cerita, Iya. Bapak kalau sebelah situnya udah Mindanao. Saya kalau pagi di situ berdiri udah kelihatan Mindanao. Kalau cuaca bagus. Itu ada kabupaten itu ibu kotanya Melongane, ada kabupaten lain namanya Geni. Minta 5 spesialis. Saya datang sana. Disebut di data Kemkes rumah sakit bergerak lengkap peralatannya. Tapi nggak ada dokter spesialis. Minta jalan dari Melongane sampai ke GM 3,5 jam off-road. Off-road. Kalau lewat laut sebenarnya lebih cepat, tapi saya takut ombak itu sekali ya. Oke. Sampai di sana gelap. Kebetulan saya sampai di sana sekitar maghrib, habis maghrib. Gelap. Ada kepala rumah sakit satu, dokter anestesi. Itu dokter anestesi rumah sakit Melongane. Satu dokter umum, tadinya dokter puskesmas. Kabupaten apa itu bang? Geme. Gemi. GE, Golf, Eko, Mike, Eko. Maluku Utara. Bukan. Sulawesi Utara. Tahu. Talau. Tapi dari Manado ke Melongane naik kapal 1 jam. Iya. Jadi jauhnya Jakarta Semarang. Kalau naik kapal 8 jam. Iya. Terus saya tanya, ini kok gelap rumah sakit? Oke. Mau bisa apa? Oke. Mau bicara apa? Ya. 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 Mau bisa apa ini? Emang nggak ada generatornya? Ada dokter. Tapi tidak ada. Coba kasih lihat. Generator baru Belum belum pernah hidup.
Kenapa kok pura-pura hidup? Kita nggak sanggup beli solar. Masya Allah. Pada saat itu di sini solar 7.000, di sana solar 25.000. Ya, jadi saya bilang nggak ada listrik berarti nggak ada air. Oke. Nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada rumah sakit. Iya dong. Ya, Wah, penting. iya. Lalu saya kirim dokter saya ke situ spesialis Oke. untuk berburu ikan hidup. Saya pergi kemana? Oke. Baik, jadi Ya, jadi saya sampaikan bahwa yang dilakukan oleh Profesor Yudi dan saya, konklusinya adalah Oke. kita tidak menyetujui adanya dokter umum yang dilatih bedah sesar. Kalau dari teman-teman yang lainnya di situ, misalnya dari Prof. Andon, dari dokter itu, Ya, ada bahasa-bahasa yang kita perlu berkolaborasi, Oh, oke. tapi saya nggak menangkap bahasa langit semua. Oke, baik. Ya, bahasa-bahasa langit. Dr. Ivan menceritakan pengalamannya dia di Australia ketika dia sekolah, juga dikirim ke daerah-daerah terpencil, tapi pakai pesawat Cessna dan helikopter. Di mana di Indonesia begitu? Jadi dokter presiden ya dikirim ke suatu tempat Iya. untuk melayani Ya, itu. Nah, ya, kita tahu, kita baca. tahu kan di Australia semuanya kita Oke. tahu dokter terbang namanya. Dokter Bang. Tetapi tadi ada hal yang penting barangkali. Ya, Satu kata-kata yang abang sampaikan tentang pembangunan rumah sakit. ya, Jadi abang mengatakan yang dibutuhkan oleh masyarakat bukanlah apa yang diinginkan oleh yang disampaikan tadi. Ya, Jadi ada need dan ada want. ya. Need-nya jelas ya Bang? Jelas. Jelas. Sekarang saya bilang, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Pegunungan Bintang. Oke. Ya, sekarang lagi gegapin kita, tentu kita tidak kirim dokter ke situ ya. Iya lah. Itu dulu saya kirim di situ. Ya, ada anak Sulawesi saya tahu. Coba, dia rumah sakit tipe D dengan datang semua spesialis itu jadi hidup. Saya bilang kepada mereka ketika pembekalan, kalau kita Iya, simpulkan pembekalan pembekalannya, dulu. Saya bilang, Etik dan profesi. dokter-dokter spesialis, dokter akan berada di satu tempat yang ketika naik pesawat aja, barangkali saya secara bercanda bilang pesawat full doa. Karena Anda duduk di belakang pilot, Anda lihat itu balik-balik. Ya kan? Iya. Dari Cuma berempat orang, orang, berenam orang. tapi ingat, insentif daerahnya 95 juta. Oke. Insentif Kemkesnya 30 juta. Artinya manusiawi. Ya. Kemudian jasa medisnya antara 10-15 juta. Jadi 140 jutaan. Dan kamu mau bawa uang itu, mau nggak ada, restoran nggak ada. Oke. Kamu mau hiburan bersama-sama tentara Dan kepolisian. sama ceritakan itu Iya. kepada Pak Dirjen berdua Iya. tadi itu. Iya. Oke. Baik, jadi saya kira sangat jelas ya bahwa pertemuan yang dirancang di suatu restoran mewah yang aku juga lihat fotonya, kelihatannya abang senyum-senyum dan makan enak. Abang mau makan waktu itu? Ya, saya tidak menyenggol. Kue pun tidak saya senggol. Kenapa sedih? Nggak tahu. Ya, Pokoknya saya hanya minum kopi pahit. Ya, Sepahit. saya tidak pesan makanan apapun. Oke. Ya, jadi ini keempat. Ini mungkin sebelum dipotong. Iya Bang. Jadi tentang Tadi udah clear kan? si isu dan prasangkaan itu memang ada dasarnya. Oke. Karena ada ucapan yang seperti tadi. Iya, ini justru Ya, saya ingin menggarisbawahi bahwa alhamdulillah Ketua Umum Pogi Guru Besar Abjin bisa duduk bersama dengan kami dan memahami keinginan Pak MK untuk kompetensi seksio pada Ketua Umum. Jadi memahami keinginan Pak Menteri Kesehatan. Itu kata-kata untuk saya sekali. Bisa diarti memahami itu menyetujui. Setujui. Kalau kita katakan enggak, gua nggak kan, tapi kan tahu
tahu kita sebenarnya mau. Dan kalau kita lihat powernya bang, kalau abang lihat nih power dari gambar ini, semuanya begini dan yang saya lihat itu Nur Dadi. ada Bang Nur Dadi di tengahnya. Jadi Ya, semua orang saya baca ya, apa yang menjadi reaksinya? ternyata resume itu ada 2. Oke. Resume yang dikeluarkan oleh tim Kemkes yang dibuat oleh sekretaris dari Ketua Kolegium Objen Kemkes, Oke. bunyinya adalah Oke, boleh dibacakan bang? Ya. Nanti kita bisa tayangkan ya. outstanding Pogi tetap untuk mengisi kekosongan di daerah 3T. Solusi yang kita tawarkan adalah upaya distribusi dokter spesialis yang ada, SPOG baru utamanya dengan program yang akan kita diskusikan. 2, program pengiriman residen senior, chief resident, residen senior yang sudah mahir SC dan AT. Yang ketiga, alternatif terakhir, daerah-daerah yang betul tidak bisa dijangkau dan tidak terisi oleh dokter spesialis atau residen dipikirkan program dokter masuk harus terlibat FK kurikulumnya. Belum final, ada diskusi lanjutan hikmah video heboh Menkes Utus 2 Dirjen. Versi catatan sekretaris Dr. Ivan. Oke, yang satu versi Pogi. Ini pertama tadi dari Dr. Ivan, ya, Ketua Kolegium Objen Kemkes. Oke. Yang ini versi Pogi. Kalau yang Sabtu pagi bertemu dengan 2 dirjen dan kawan-kawan, Ini versi Pogi ya, Ya. Bang? Oke. adalah saya Prof. Yudi, minta didampingi oleh Profesor Budi Is, ya, Dr. Nur dan Dr. Nur Dadi. Oke. Ya. Ada Profesor Andoni Stiantoro. Oke. Karena dia berada di dalam Kolegium Kesehatan. Kolegium Objennya Kemkes. Mereka mengundang. Misi kami tetap dengan outstanding, tidak sepakat. Outstanding itu apa artinya? Keluaran. Oh, keluar. Dengan keluaran tidak sepakat dengan melatih dokter umum mahir seksualitasnya. Oke, jadi clear ya? Clear. Keluarannya kami tidak sepakat outstanding, kami tidak sepakat. Bukan tadi. Ada ke daerah-daerah tertentu? Tidak ada. Tidak ada itu. Oke ya, pelintiran yang manis. Ya. Satu, yang kita usulkan adalah distribusi SPOG 6.000 anggota POGI dengan model mirip PKDS yang telah mampu mengisi kekosongan daerah 3 sekitar 90%. 2, kerjasama dalam lingkup AHS pengiriman residen senior selama 3 bulan. 3, pemberian insentif yang layak dan faktor keamanan yang dinilai. Itu kira-kira isinya. Percaya pada integritas kami yang berupaya mencari solusi dan memperjuangkan kebenaran. Ini versi Oke. Clear. Tidak Ya. ada kita menyetujui Dokter plus di tempat tertentu tidak ada. Karena itu dasarnya tadi. Dr. Nurdadi saya kira sangat clear ya. Ya. Pertemuan kita malam ini kami dari Doktara dan mewakili Doktara dan juga dari Aliansi Ketahanan Kesehatan Nasional ini penting sekali. Kenapa? Karena di berbagai medsos itu ada kata-kata yang seperti tadi itu ya, yang dari plesetan. Ya. Dan 2 hari ini saya dibully habis. Bang Nurdadi, Ya, dibully. kok bisa? Kok bisa? Teman-teman saya, bos, udah berdamai nih. Deciut nyali. Enggak, bos, udah nyebrang nih. Bos, udah deh, jangan mau ketemu-ketemu. Iya. Dipelintir beritanya. Dan memang ternyata. Benar. Dan saya tidak ragu-ragu bicara. Oke. Dan saya belajar dari Pak Rocky Gerung. Oke. Saya dari tadi tidak pernah menyebut nama. Oke. Oh iya.
betul. Ya, Ya, betul. saya nyebut jabatan. Ya, Menteri Kesehatan itu jabatan. Iya. Dia digaji oleh negara yang dibayar pajak rakyat. dan saya juga tidak mengerti nih, bertanya sedikit juga barangkali. Iya. Saya jawab, itu pertemuan di restoran itu siapa yang bayar sementara kita Saya susah? tahu, Pak. Pak, yang pasti bukan Nurdadi yang bayar. Baik, saya kira semua yang mendengarkan hati nurani, mendengarkan pikiran sehat agar kita tetap waras, agar kita bisa waras mengelola negeri ini dengan meletakkan semua pada tempatnya, yaitu hak asasi manusia. Pasien safety, memuliakan perempuan generasi yang akan datang haruslah dengan dasar pemikiran yang mendalam. Tidak bisa pikiran-pikiran yang meloncat tanpa kemudian melihat. Tadi Dr. Nurdadi sudah sangat menjelaskan pertemuan ini. Dr. Nurdadi sudah menjelaskan latar belakang kenapa agent terhadap dokter plus tersebut. Saya kira clear, dan mudah-mudahan ini menjadi penjelas buat kita sehingga kita tetap waras. Silakan Dr. Nurdadi. Ya, saya mau sampaikan pada semuanya. Nurdadi sampai hari ini insya Allah istiqomah, konsisten, ya. Saya berjuang tanpa beban apa-apa. Beban yang membebani saya adalah hanya bagaimana kita melawan kezaliman, bagaimana kita melawan ketidakbenaran. Ya, apa nilai dari kebenaran dan ketidakbenaran itu? Hati nurani yang insya Allah Oke. diberi petunjuk oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Dan saya kira ini membanggakan Patriot karena dokter ini kebetulan, ini kita lanjut sedikit. Kebetulan dalam beberapa hari lagi kita akan sampai kepada Hari Kebangkitan Nasional. Baik. Dan kita tahu dalam sejarah kebangkitan nasional terdaftar nama-nama dokter-dokter. Satu ada Dr. Abdul Rifai yang tahun 1886 sudah jadi dokter dan kemudian berangkat ke Belanda dan menjadi dokter pertama di Belgia. Dan beliaulah yang kemudian menginduksi pikiran-pikiran kebebasan kepada Cipto Mangunkusumo dan yang lain sehingga timbul Volkswagen dan kemudian akhirnya jadilah Budi Utomo dan yang lain-lain. Jadi saya mengingatkan saja bahwa kita ini terah ya Bang ya, terah dari dokter-dokter pejuang patriot negeri ini. Apakah akan kita biarkan situasi sekarang di mana privatisasi terjadi, tidak adanya namanya apa yang disebut mandatory spending, bagaimana kemudian yang muda dan tua kemudian diadu-adu, betul di dalam kolegium ada yang muda, ada yang tua diadu-adu, Ya. dan hal-hal yang kemudian absurd. Dan ini adalah kesannya kalau saya berbicara dengan Bapak Wijanto dan kawan-kawan di Sipil Viviati menunjukkan bahwa ini adalah bentuk daripada suatu kejadian global yang disebut dengan yang namanya privatisasi yang mengarah kepada industri kesehatan, sehingga yang dilakukan adalah bagaimana sebanyak mungkin menghasilkan uang, bukan apa yang jadi masalah. Baik. Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Apa yang kita hadapi ini, Pak Dr. Bahar. Ya. Ya betul tadi bahwa insya Allah lusa ya, kita sampai kepada tanggal 20 Mei Hari Kebangkitan. Hari Kebangkitan Nasional. Tadi saya ditelepon, ada kemungkinan saya salah satu orang yang diminta untuk memberikan sambutan 5 menit sampai 7 menit untuk mewakili pensiunan, mungkin pensiunan TNI. Maka saya membuat judul Kebangkitan Nasional yang harus menjadi kebangkitan kesehatan yang menjadi ketahanan nasional untuk melawan kezoliman Kementerian dan Menteri Kesehatan. Saya akan sampaikan dengan judul seperti ini. Jadi sangat clear ya. Jadi dikaitkan kebangkitan bangsa, kebangkitan nasional ini dengan ketahanan Kebangkitan kesehatan, kebangkitan ketahanan untuk ketahanan kesehatan dan juga kesehatan nasional, sehingga negeri yang indah dari mana Pak bilang? Sabang sampai Merauke, Abang udah bilang dari ya. Amas sampai Merauke. Itu yang indah itu kemudian sejahtera dan bisa kita hadirkan buat anak-anak cucu kita. Misal satu lagi Pak, Silakan. rakyat di Jakarta
rakyat di Pulau Rote, rakyat di Pegunungan Bintang, haknya sama. Perempuan di sana haknya sama, anak-anak di sana. Jadi jangan sekali-sekali untuk rakyat di tepi-tepi itu dikasih jadi-jadian. Terima kasih. Dikasih jadi-jadian. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat malam. Mudah-mudahan Dr. Dodi disehatkan terus. Amin. Dan bisa membimbing semua kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, inilah wawancara yang kami lakukan malam hari ini pada tanggal 18 jam 21.53 selesai dengan tujuan untuk menjernihkan, untuk meletakkan semua pada tempatnya, melakukan penjelasan kepada masyarakat siapapun yang mendengarkan bahwa tidak benar, keliru bahwa PB Pogi menyetujui apa yang diharapkan oleh Menteri Kesehatan mendidik dokter plus. Yang ada adalah seperti yang disampaikan tadi. Sehingga kita meletakkan semua dengan kewarasan itulah kita menjalani kehidupan yang penuh dengan keindahan di negeri yang insya Allah diberkati oleh Allah. Baldatun tayyibun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.